Ya, baik ya, lanjut kembali untuk masih di PPh akhir tahun ya. Jadi kalau tadi ya kita masih sudah belajar untuk menghitung di PPh pasal 29 akhir tahun. Jadi di dalam PPh pasal 29 itu PPh akhir tahun ya, kita mengenal dengan dua tarif. Ya, dua tarif. Jadi ada beberapa kaitannya dengan kebijakan perubahan. Jadi hari ini adalah penggunaan di tarif PPh badan. Jadi seperti apa sih perjalanan untuk tarifnya PPh badan? Jadi mulai dari beberapa tahun yang lalu. Jadi kita tahu bahwa sebelum PP 46 tahun 2013, sebelum 1 Juli 2013, jadi peredaran bruto itu ya, jadi untuk peredaran bruto tertentu yang dimaksud dengan peredaran bruto tertentu itu adalah untuk peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar. Ya. Tarif pajaknya 12,5% dikalikan laba. Ya, ini sesuai dengan undang-undang ya PPh nomor 36 tahun 2008. Ya. Kemudian itu adalah sebelum PP 46 ya tahun 2013, sebelum Juli 2013 ya. Kemudian ada PP 46 ya tahun 2013 yaitu berlaku mulai 1 Juli 2013. Yang terkait dengan peredaran bruto di sini adalah bagaimana untuk perlakuan tarifnya. Jadi peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar ya. Tarif pajaknya 1% ya dikalikan peredaran bruto final. Ya, itu. Jadi kalau sesuai dengan PP ya 46 tahun 2013 itu berlaku ya mulai 1 Juli 2013 peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar itu menggunakan tarif pajak 1% dikalikan peredaran bruto final. Ya. Sedangkan untuk di PP 46 tahun 2013 ya itu hanya berlaku untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria PP ini tetap menggunakan tarif sesuai dengan undang-undang jadi PPh nomor 36 tahun 2008. Ya. Terbaru lagi di tahun 2018 jadi ada PP 23 ya. Jadi berlaku efektifnya mulai 1 Juli 2018. Jadi omset yang kurang dari 4,8 miliar ya. Jadi nanti ada penggunaan untuk tarifnya adalah di 0,5%. Jadi batas waktu penggunaannya adalah jadi boleh memilih, jadi ada batas waktu penggunaannya, kemudian boleh memilih ya, boleh memilih menggunakan PP 23 atau Undang-Undang PPh pasal 17. Ya, itu. Jadi tahun 2013 ya muncul PP lagi ya yaitu terkait dengan di PPh berkaitan dengan peredaran bruto tertentu ya. Jadi berlaku efektifnya mulai 1 Juli. Jadi ini khusus untuk omset ya kurang dari sama dengan 4,8 miliar. Ya. Ada batas waktu penggunaannya ya di penerapan di PP ini dan boleh memilih ya, boleh memilih menggunakan PP 23 atau menggunakan Undang-Undang PPh pasal 17. Jadi operasional maksimalnya jadi PP ini adalah di 7 tahun. Ya, 7 tahun. Jadi CV ataupun firma koperasi maksimal yang boleh menggunakan ini adalah di 4 tahun. PT itu maksimalnya 3 tahun. Ya, boleh menggunakan ini. Jadi istilahnya adalah penyesuaian. Ya. Untuk kriteria wajib pajak peredaran bruto tertentu itu adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, ya, tidak termasuk bentuk usaha tetap atau BUT. Ya. Jadi peredaran bruto tertentu itu hanya berlaku untuk orang pribadi atau badan, tidak di dalamnya adalah BUT. Ya. Jadi kemudian pribadi ataupun badan tersebut menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ya dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar ya dalam 1 tahun pajak. Nah, ini adalah kriteria untuk wajib pajak peredaran bruto tertentu. Jadi pekerjaan bebas yang dimaksud di sini adalah yang pertama tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, ya, arsitek, dokter, ya, konsultan, notaris, ya, penilai dan aktuaris. Ya. Kemudian pengerjaan bebas lagi adalah pemain musik, ya, pembawa acara, penyanyi, pelawak, ya, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, ya, sutradara, kru film, ya, foto model, ya, peragawan, peragawati, ya, pemain drama dan penari. Kemudian ada olahragawan, ya, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, ya, penyuluh dan moderator. Pengarang,
peneliti dan penerjemah, agen iklan, ya, pengawas atau pengelola proyek, ya, perantara, ya, kemudian petugas penjajah barang dagangan, agen asuransi, dan distributor perusahaan masaran berjenjang atau multi level marketing atau penjualan langsung, direct selling, ya, dan kegiatan sejenis lainnya. Itu yang termasuk dengan di pekerjaan bebas di sini, yaitu terkait dengan di kriteria wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Ya. Pemberlakuan tarif, ya, terkait dengan di adanya PP tadi, PP, ya, nomor 23, ya, tahun 2018. Jadi yang pertama, tarif pajak penghasilan wajib pajak badan, ya, untuk tahun, ya, untuk periode tahun 2019, 18, 17, 16, dan 15 itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tarif pajak penghasilan wajib pajak badan untuk tahun pajak, ya, 2019, 18, 17, 16, dan 15 berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang, ya, ya, nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, ini. Kemudian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan, ya, untuk tahun pajak 2019, ya, itu berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Kemudian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan, ya, untuk tahun pajak 2019, 2018, 2017, dan 2016 serta 2015 berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yaitu yang pertama, yaitu tarif pajak untuk tahun pajak 2015, 16, 17, 18, 19 adalah sebesar 25%, ya, dari penghasilan kena pajak. Menjawab tadi, wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka paling sedikit 40%, ya, dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan. Jadi kalau sahamnya itu, ya, lebih dari, ya, 40% yang diperdagangkan di bursa efek dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Ini dapat kedengaran lagi, ya. Kemudian wajib pajak badan dalam negeri, ya, dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar, ya, mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%, ya, dari tarif tersebut 25% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Nah, ini tarif penghasilan, ya, wajib pajak badan untuk tahun pajak, ya, 2019 berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E. Nah, untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah. Ya, jadi PKP-nya dibulatkannya ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Nah, tarif pajak pasal 17 dan 31E dikenakan atas penghasilan kena pajak wajib pajak badan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib pajak badan, ya, yang telah dikenakan PPh pasal 4, ya, ayat 2 berdasarkan PP 46 tahun 2013 dan mulai 1 Juli tahun 2018 berdasarkan PP 23 tahun 2018. Jadi tarif pajak yang sesuai dengan pasal 17 dan 31E ini adalah untuk, ya, selain dari wajib pajak badan tertentu dengan kriteria tertentu tadi yang tidak dikenakan, tidak menggunakan PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan PP 46 tahun 2013 dan sesuai dengan dan diperbarui lagi sesuai dengan di PP 23 tahun 2018. Ini tarif pajak penghasilan wajib pajak badan untuk tahun pajak 2019 berdasarkan PP 23 tahun 2018 itu adalah 1. Atas peredaran usaha bruto bulan Januari sampai dengan Desember 2019 dari wajib pajak badan yang mempunyai kriteria tertentu berdasarkan PP, ya, nomor 23 tahun 2018 dikenakan PPh final, ya, itu pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5%, ya, dari peredaran, ya, usaha bruto dan bersifat final. Nah, ini jadi di dalam kaitannya di PP nomor 23 tahun 2018, ya, yang terbaru itu, ya,
Jadi untuk wajib pajak badan dengan kriteria tertentu yang dikenakan PPh final, ya pasal 4 ayat 2 itu nilainya adalah tarifnya adalah 0,5%. Ya. Sedangkan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan untuk tahun pajak 2018, ya 17, 16, 15, ya berdasarkan PP nomor 46 tahun 2018. Ya. Jadi untuk tahun 2018 ya ke bawah sampai dengan tahun 2015 itu berdasarkan PP 46 tahun 2013, yaitu atas peredaran usaha bruto bulan Juli sampai dengan Desember 2018 dari wajib pajak badan yang mempunyai kriteria tertentu berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 dikenakan PPh final. Jadi pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5% dari peredaran bruto ya, dan bersifat final. Sedangkan atas peredaran usaha bruto bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2018 dan Januari sampai dengan Desember ya, tahun 2017, 16, 15 dari wajib pajak badan yang mempunyai kriteria tertentu berdasarkan PP nomor 46 ya, tahun 2013, yaitu dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 1%. Jadi untuk Juli ya sampai dengan Desember tahun 2018 ya, itu mulai menggunakan PP nomor 33 tahun 2018. Sedangkan Juni ya sampai dengan Januari ya. Sedangkan Januari sampai dengan Juni 2018 dan Januari sampai dengan Desember tahun 2017, 16, 15 itu menggunakan PP 46 tahun 2013, yaitu tarifnya adalah 1% dari peredaran bruto dan bersifat final. Ini. Jadi bagaimana sih cara contoh dan perhitungan ya untuk PPh badan dengan peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar ini dicontohkan. Jadi sejak tanggal 1 Juli tahun 2013 perhitungan pajak penghasilan jadi PPh bagi wajib badan ya yang mempunyai penghasilan yang termasuk kriteria objek pajak non final berdasarkan PPh pasal 4 ayat 1. Jadi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak dihitung dengan memperhatikan besarnya peredaran bruto ya tahun pajak sebelumnya. Jadi apabila sudah diketahui berapa besarnya peredaran usaha bruto tahun pajak sebelumnya, baru dilakukan perhitungan pajak penghasilan. Ya. Jadi berdasarkan pasal 17 dan 31E ya, Undang-Undang PPh tahun 2018 atau berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi mulai 1 Juli 2018 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 atas penghasilan ya dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ya. Jadi caranya adalah peredaran bruto pada tahun ya, pajak sebelumnya jumlahnya sampai dengan 4,8 miliar. Peredaran bruto pada tahun pajak sebelumnya ya. Tahun pajak sebelumnya jumlahnya sampai dengan 4,8 miliar ya. Dan peredaran bruto pada tahun pajak sebelumnya jumlahnya lebih dari 4,8 miliar. Jadi bagaimana sih untuk menghitung ya? Jika peredaran bruto tahun sebelumnya dikurang ya, atau sampai dengan 4,8 miliar dan bagaimana untuk menghitung jika ya peredaran bruto tahun pajak sebelumnya itu lebih dari 4,8 miliar. Ya. Ini dicontohkan. Jadi PT Cahaya ya, perusahaan yang punya kegiatan usaha dalam bidang perdagangan alat elektronik, peredaran brutonya di PT Cahaya adalah pada tahun pajak 2018 sebesar 3,1 miliar. Ya. Ini tahun 2018. Sedangkan peredaran bruto ya PT Cahaya Nirwana dalam tahun pajak 2019 ya itu 3,8 miliar. Ya. Ini berarti tidak lebih dari 4,8 miliar sebelumnya ataupun ya sesudahnya. Ya. Jadi kalau dihitung kaitannya di peredaran bruto untuk per bulannya adalah ya ini dapat dilihat datanya Januari, Februari sampai dengan Desember.
Ya, itu. Jadi bagaimana untuk perhitungannya? Jadi perhitungan pajak penghasilan terutangnya. Jadi karena peredaran bruto untuk PT Cahaya Nirwana dalam tahun pajak 2018 3,1 miliar atau tidak melebihi 4,8 miliar, maka perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2019 adalah berdasarkan peraturan ya atau PP nomor 23 tahun 2018 ya. Jadi itu sehingga atas peredaran bruto dari PT tersebut ya dalam tahun pajak 2019 ya dengan omset sebesar 3,8 miliar akan dikenakan PPh final yaitu PPh pasal 4 ayat 2 untuk setiap bulannya dengan tarif 0,5% dikalikan dengan peredaran brutonya setiap bulan Januari sampai dengan Desember. Jadi kalau dihitung, jadi Januari masing-masing dikenakan ini. Jadi totalnya dalam untuk PPh terutangnya selama 1 tahun adalah sebesar 19 juta ya, 384 ribu rupiah. Nah ini, jadi penting untuk diketahui bahwa kapan sih kita mulai menyetorkan atau melaporkan membayar kaitannya di PPh ya badan yang harus kita atur untuk PPh pasal 4 ayat 2. Jadi berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 ini wajib disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kode jenis setorannya adalah di pajak ya 411128 jadi 420. Ini untuk perlu diketahui. Ya. Untuk itu dan untuk yang selanjutnya coba Anda kerjakan untuk di latihan berikut ya di LMS. Silakan. Terima kasih.